Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara sekalian? Kita sungguh bersyukur karena Tuhan memelihara gereja kita sampai hari ini menginjak usia yang ke-66 tahun. 66 tahun bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Ada begitu banyak hal yang sudah dialami oleh GKKB Siantan. Dan bagi satu hal yang kita percaya bahwa Yesus sebagai pemilik gerejanya, Yesus adalah kepala daripada gerejanya. Kristuslah yang akan terus-menerus memimpin perjalanan GKKB Siantan di dalam perjalanan ke depan tahun-tahun yang mendatang. Kita percaya gereja ini milik Tuhan, oleh karena itu mari kita serahkan gereja ini kepada Tuhan. Nah saudara, hari ini kita bersama-sama akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan dan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam satu perikop yang berjudul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Di dalam Efesus pada saat itu, mereka menghadapi bagaimana mereka krisis terhadap kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mereka mulai saling membanding-bandingkan mana yang lebih besar, karunia rohani mana yang lebih besar. Mereka juga mulai membanding-bandingkan dengan mana yang lebih suci, mana yang lebih kudus, mana yang lebih rohani. Dan jemaat Efesus juga hari itu diterpa oleh banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu. Ajaran-ajaran sesat itu memasuki jemaat yang ada di Efesus. Mereka kehilangan kasih mula-mula kepada Kristus. Mereka juga mulai mundur di dalam kerohaniannya. Oleh karena itu, Paulus menuliskan surat Efesus ini kepada mereka untuk mengatakan bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Allah menjadi anak Allah, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita semua mengambil porsi kita masing-masing, saling melengkapi dengan rapi tersusun membangun tubuh Kristus. Gereja adalah milik Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Maka kita harus menjalankannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita, semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita jalankan, kita lakukan untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk saling membanding-bandingkan. Konflik di gereja memang banyak. Iya, benar. Konflik di gereja itu sangat banyak. Akan tetapi satu hal, bahwa ketika kita tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita dipersatukan, maka kita harus mengingat ketika konflik itu terjadi, kita harus mengingat bahwa kita adalah tubuh Kristus yang harus saling melengkapi. Sehingga dengan demikian kita boleh belajar untuk saling mengampuni, saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Dan di sini juga Paulus mengatakan ketika kita memahami dasar firman Tuhan, sebuah gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat itu bertumbuh, maka kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu, tapi kita fokus untuk membangun tubuh Kristus sampai kita mewujudkan diri kita itu penuh dengan kasih Kristus. Kita berpegang kepada kebenaran, kita berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus bertumbuh membangun gereja Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-66 GKKB Siantan.
Kiranya GKKB Siantan terus-menerus dipakai oleh Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan, membawa berkat, dan kita semua mau terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mempunyai relasi yang benar di dalam Tuhan, dan kita terus-menerus menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary GKKB Siantan. God bless.